Oke, kembali lagi di pertemuan sistem pakar. Untuk kali ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Di sini kita masih membahas logika fuzzy dan pengolahan data menggunakan Python. Nah, untuk video kali ini kita juga bakal menerapkan beberapa operasi dasar dari data tabular dan membuat kolom tambahan seperti gaji dan NIP. Nah, di materi kali ini kita bakal nerapin konsep fuzzy-nya, logika fuzzy-nya. Tujuannya untuk mengubah data yang seperti kuantitatif, seperti umur, masa kerja, dan gaji, itu menjadi kategorik linguistik seperti muda, parubaya, dan tua. Tanpa berlama lagi kita langsung ke codingannya. Dan pertama kita import pandas, kemudian import numpy. Nah, di sini pertemuan kali ini kita menggunakan skfuzzy. Kita kasih S. Kemudian untuk visualisasi kita import matplotlib, yang kita ambil itu pyplotnya. Oke. Sedikit pemberitahuan mungkin kalau buat teman-teman yang lupa. Pandas itu untuk membuat dan mengolah data tabular, numpy untuk pengolahan datanya, terus perhitungan numerik. Sebentar, ini harus diinstal dulu. Oke. Scikit fuzzy atau skfuzzy itu untuk membuat fungsi keanggotaan dari si fuzzy. Terus matplotlib untuk visualisasi. Langsung ke tahap pertama, yaitu kita membuat data frame ya, dimana data frame-nya itu sebentar, sudah ada datanya. Ada kolom karyawan, umur, masa gaji dan masa kerja dan gaji. Di sini ada 10 record. Next, tahap selanjutnya itu kita membuat function. Functionnya itu buat apa? Functionnya itu buat fungsi keanggotaan. Untuk codingannya itu seperti ini. Oke. Dijelasin dulu. Untuk ini sebenarnya ada dua function, tapi kurang lebih sama. Bedanya itu di function pertama itu dia ada 3 jenis, ada 3 set derajat. Sedangkan kalau yang function kedua ini cuma low dan mid, cuma ada 2. Nah, apa bedanya? LO ini stand for low, MD itu buat mid atau sedang, high ini ya high, tinggi. Sisanya nanti di fix, AX, export segala macam ini untuk visualisasi. Sebentar.
fungsi fast.frames ini sebenarnya dari library yang tadi kita import ya, Sky Fuzzy Scikit-Learn Fuzzy. Nah kita tinggal pakai aja. Nah offset, nah ini nanti kita bakal pakai untuk dapetin banyak set. Terus ini range dari keanggotaannya, state, dan terakhir itu ada title. Nanti untuk contohnya bakal dikasih. Nah ini untuk terapkan fungsi-fungsi di atas untuk himpunan fuzzy berdasarkan umur ya. Kita buat F1 nya ini title-nya tadi. Title itu untuk buat visualisasinya aja. Terus X1 di sini ada range-nya nanti kita upload di parameter pertama. Kemudian R1 itu himpunan fuzzy-nya, dan G1 itu state-nya, banyak jenisnya, banyak kategorinya. Oke, wait, bentar, ada yang salah. Oke. Jadi ini ketika contoh kasusnya itu ini range-nya nih, dan ini NPR-nya. Jadi 0, 30, 40 itu termasuk ke muda. Sedangkan Parobaya itu 0, 35, 45, 50. Jadi maksudnya kalau kalian lihat grafiknya pun yang di bawah atau X-nya ini stand for umur. Sedangkan ini derajat keanggotaannya atau membership value-nya dari masing-masing kategori ini, dari state-nya, dari masing-masing state. Di semakin tinggi dari derajat keanggotaannya, maka itu menandakan itu puncak dari suatu state-nya. Contohnya nih di sini yang di grafik biru, kalian bisa lihat ini muda. Dia satunya itu ketika di 30. Nah, sesuai dengan NPR yang udah disetting. Jadi ketika dia di 30 terus umurnya nambah, dia makin turun. Tandanya apa? Tandanya dia udah gak muda lagi. Jadi ketika di 40 dia berhenti, bisa dibilang sebagai orang muda. Kemudian Parobaya di grafik warna hijau, dia udah bisa dibilang Parobaya itu dari umur 35 sampai ke puncaknya yaitu di umur 45. Namun setelah 45 dia mulai turun-turun lagi. Kemudian yang terakhir itu tua, bisa dibilang tua itu semenjak umur 40 sampai seterusnya. Mungkin bisa dibilang puncaknya itu di 50 kalau berdasarkan grafik ini, kurang lebihnya. Artinya nih kalau dibaca secara matematisnya nih, dengan umur di bawah atau sama dengan 30 sepenuhnya dikategorikan sebagai muda, dengan membership degree atau membership value itu sama dengan 1. Di umur antara 30 sampai 40 itu udah mulai namanya masa transisi. Kemudian untuk kurva hijau itu derajat keanggotaan maksimal itu pada umur 40 sampai 45, dengan puncaknya itu di 45 itu sendiri ya. Kemudian umur di 35 mulai masuk kategori Parobaya, sama yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dan nanti di sini nih biasanya ada masa overlapping area. Itu kalau kalian lihat di grafiknya itu ada di 37 mungkin. Di mana itu persilangan antara dua state. Jadi contohnya di 37 ini nanti ketika kondisinya seperti ini nanti bakal ada yang namanya
pentingnya membership degree tadi. Jadi misalnya yang muda itu bisa dibilang 0,2, sedangkan yang parubaya itu 0,8. Ya gimana cara menentukannya itu nanti ada caranya, tapi belum detail sampai ke sana. Kita lanjut. Untuk yang selanjutnya ini kita pakai yang 2 saja state-nya, yaitu baru dan lama. Jadi di sini terapkan fungsi-fungsi di atas untuk penghimpunan fusi masa kerja. Kalau tadi itu sebelumnya umur, yang ini sekarang masa kerja. Title-nya kita buat masa kerja, terus range-nya itu 5 sampai 25. Sebenarnya itu dapat dari mana, ini kalian lihat aja dari masa kerja ya. Demikian juga yang umur tadi ya. Lanjut. Ini kapan bisa dibilang baru, itu ketika dia antara 0 sampai 15 ya. Dan yang lama itu udah di atas 10 sampai 25 tahun. Kalau kalian lihat nih grafiknya sama seperti tadi ya. Ini kalian bisa lihat puncak dari orang yang bisa dibilang baru itu ketika di 5 nih. Terus kapan orang bisa dibilang lama, itu mulai dari 10 tahun. Kemudian dia bakal naik sampai ke puncaknya gitu. Ini kurang lebih konsepnya hampir sama yang sebelumnya. Cuma di sini cuma ada dua stage. Dan terakhir kita mau coba buat ke gaji. Nah, untuk gaji kita sebenarnya dapetin kolom gajinya kayak minggu kemarin sih. Nah, di gaji ini ada 3 state, itu ada low, middle, and high, dengan limit-limitnya masing-masing ya, dari 300 sampai 800, 500 sampai 1500, 1000 sampai 2000 gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat low-nya itu, puncaknya itu ketika di kisaran 250 sampai 500. Kemudian untuk middle atau ya middle-nya itu start di angka 500 sampai dengan 1500, dengan puncak itu ada di 1000. Sedangkan untuk high-nya itu start dari 1000 sampai dengan 2000 di puncaknya. Nah, nanti ketika kondisinya itu diterapkan ketika misalnya nih ada yang gajinya itu di sekitaran sini, anggaplah 280 berarti dia masih masuk ke yang low apa sudah masuk yang ke middle. Nah, nanti akan diukur derajat keanggotaannya. Nah, ketika udah dapat nih derajat keanggotaannya, baru yang di dominan itu bakal dimasukin buat masuk ke state yang mana orang tersebut. Nah, nanti sebenarnya ini bisa diterapin buat ke data ini ya. Ini data yang tadi dipakai. Mungkin kalian bisa coba explore dengan pengubahan manipulasi datanya dan lain-lain. Oke. Untuk kesimpulannya dalam pertemuan kali ini, yang pertama itu yang kita bahas adalah konsep fungsi keanggotaan fuzzy, di mana kita mendefinisikan fungsi keanggotaan menggunakan bentuk triangular function trim-f untuk berbagai variabel seperti umur, terus ada masa kerja dan gaji yang tadi udah kita coba. Ini trim-f tadi ya. Kalau kalian mau lihat detailnya itu silakan buka fuzzy-nya.
dokumentasi dari Scikit Fuzzy-nya kalian bisa lihat sendiri. Coba explore. Ini kalian tinggal lihat-lihat aja. Kemudian kedua itu kita bahas tentang kategori dari Fuzzy-nya, dimana kita tadi ada di masing-masing kasus itu berbeda-beda kategorinya atau state-nya. Itu ada muda, parubaya, tua untuk dari himpunan umur. Kemudian ada baru dan lama untuk himpunan masa kerja, dan low, middle, high untuk gaji. Dan terakhir kita juga belajar visualisasi. Ini sebenarnya kalian bisa explore sendiri aja sih, cuma ini buat basicnya aja. Kurang lebih seperti ini bentuk visualisasinya. Kemudian melalui pendekatan ini, data numerik yang kompleks dapat diterjemahkan menjadi informasi lebih bermakna. Nah, jadi kita bisa dapat ini, kita udah dapat ibaratnya pengklasifikasiannya, kita tinggal apply ke datanya, kemudian kita dapat nih nilai-nilai baru dari umur. Misalnya si Amrol ini karena 30 dia muda, terus masa kerjanya ini bisa dibilang muda juga, atau baru, gajinya ini juga